Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi dan siang hari ini saya yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini kita merasakan sukacita yang luar biasa dan pertolongan daripada Tuhan hingga kita bisa beristirahat sepanjang malam hari. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membagikan buat kita renungan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Saya kira percaya bahwa kita tetap sehat. Pada pagi hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana jalan orang benar dan jalan orang fasik. Yang terambil dari surat Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi dan siang hari ini tentang bagaimana kita menjadi orang yang benar atau orang fasik, seperti itu. Saya akan membahas tentang orang benar, Orang benar, yang pertama orang benar, bagaimana kita menjadi orang yang benar, Di sini di ayat pertama bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Kita merasa berbahagia. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup di dalam nasihat-nasihat orang fasik, di dalam nasihat yang tidak berasal daripada Tuhan, seperti itu. Yang hidupnya penuh dengan dosa, yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Kita merasa bahagia karena kita adalah orang yang percaya, yang sudah mengenal firman Tuhan. Itulah orang percaya, karena kita merasa bahagia, kita tidak mau hidup di dalam dosa. Kalau kita melihat bahwa orang benar itu seperti apa, kalau kita melihat di ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, kita orang yang benar itu adalah kesukaannya seperti apa? Dia akan suka Taurat Tuhan, dia akan suka firman Tuhan, dia akan terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang menjadi orang yang benar. Dia akan suka merenungkan terlebih-lebih, karena dia sudah mengerti, dia sudah membaca, terlebih-lebih dia akan melakukannya dalam kehidupannya. Itu namanya orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita terus belajar, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Selanjutnya di ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menggambarkan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, bahwa gimana tetap menghasilkan buah pada musimnya, dan dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu dia terus melangkah, dia disertai oleh Tuhan, karena dia akan melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, disertai oleh Tuhan, dibuat berhasil apa saja yang dilakukan oleh orang benar. Di situ kita terus belajar, orang benar itu disertai oleh Tuhan, Kita terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang benar, dan supaya kita menjadi orang yang berhasil. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berhasil. Walaupun ada orang-orang yang berhasil, dia bukan orang yang percaya, dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi dia berhasil, dia kaya, dia mampu segalanya.
Tetapi ingat, ada satu yang dia tidak kaya, ya, adalah keselamatan. Ya, kita kaya di dalam keselamatan. Ya, kita akan berhasil karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebenarnya yang kekal buat kita. Ya, harta kekayaan di dunia ini hanya sementara. Ya, tetapi kita ingat, yang kekal adalah hanya satu, yaitu keselamatan. Itu yang menjadi orang benar, karena dia akan merenungkan firman Tuhan, dia akan mengerti, dia akan melakukannya hingga dia akan berhasil karena dia disertai oleh Tuhan. Ya. Sedangkan yang kedua kita akan bahas tentang orang fasik. Ya, orang fasik itu seperti apa? Dia akan hidup di dalam dosa. Ya, seperti dalam firman Tuhan bahwa orang yang fasik itu dia tidak bisa bertahan di dalam orang-orang yang benar, di dalam perkumpulan-perkumpulan orang yang benar. Ya, dia tidak bisa akan bertahan dalam perkumpulan itu karena sangat jauh, ya. Karena dia akan hidup di dalam daging, karena dia akan hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan. Makanya kita diingatkan tadi dia yang pertama, berbahagialah orang yang tidak hidup di dalam jalan orang fasik. Ya, seperti itu. Mari kita terus belajar, ya, karena Tuhan mengetahui, ya. Dia yang keenam, terakhir dia yang keenam bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan tahu orang yang benar, dia tahu jalan orang yang benar, ya. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya, ya, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang hidup di dalam kejahatan, maka dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Walaupun di dalam dunia ini dia merasa bahagia, dia merasa sukacita. Tapi ingat, hanya di dunia. Tetapi kekal dia tidak merasa bahagia. Itulah orang fasik. Ya. Makanya kalau ada orang Kristen mengatakan, dia bukan orang percaya, dia bukan orang Kristen, tetapi kenapa dia mampu, kenapa ada segalanya buat dia, tetapi kenapa saya? Ingat, ya, kita harus ingat, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, hanya sementara. Apa yang ada di dalam kehidupan kita itu titipan Tuhan, ya. Kita dipanggil Tuhan pada saat di mana Tuhan datang. Kita tidak bisa membawa apa yang ada di dalam kehidupan kita saat kita ada di dunia. Ya, kita tidak membawanya. Ya, makanya ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi orang yang benar. Kita harus menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, menjadi orang yang baru. Ya, orang yang baru itu seperti apa? Hidupnya disertai oleh Tuhan, dibuat berhasil apa yang dia kerjakan, karena dia mau terus hidup di dalam Tuhan. Ya, tapi jangan seperti orang fasik. Ya, inilah renungan singkat pada pagi dan siang hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara di luar sana, bahwa saya yakin dan percaya bahwa melalui firman Tuhan ini kita diberkati oleh Tuhan, kita disertai, dijaga oleh Tuhan. Terus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita kerjakan, hanya Tuhan yang harus kita libatkan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan benar-benar ada bersama kita. Ya, benar-benar Tuhan terus memelihara kita. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita sehat di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.